Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fagiati Fakultas Roman dan teman saya. Rizky Prasetya. Kami di sini ingin mereview sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Train to Busan yang dirilis tahun 2016. Sebelum masuk ke videonya, kita akan berpendapat apakah film ini layak atau tidak layak untuk ditonton. Maka dari itu kita bahas satu persatu. Train to Busan merupakan sebuah film yang berasal dari Korea Selatan, dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Film ini merupakan bergenre thriller dan horor dengan suasana kemanusiaan yang cukup kuat, tetapi memiliki pesan moral yang sangat mendalam. Cerita diawali munculnya wabah ini bermulai dari kebocoran fasilitas penelitian bioteknologi yang menyebabkan penyebaran virus. Dimulai melalui seekor hewan rusa yang terkena paparan zat berbahaya dari area industri. Virus tersebut kemudian menginfeksi manusia dan menjadi agresif hingga stasiun Seoul. Penyebaran masuk ke dalam kereta ketika seorang perempuan yang telah terinfeksi berhasil naik sebelum pintu tertutup. Petugas maupun penumpang yang tak menyadari keberadaannya dan menjadi sumber awal dari penularan selama perjalanan ke Busan, hingga menjadi situasi untuk bertahan hidup di ruang yang sempit. Tokoh utamanya Seok yang digambarkan cuek dan sibuk dengan pekerjaannya. Anaknya, Suwon, pergi ke Busan untuk menemui ibunya yang merupakan mantan istri Seok untuk merayakan ulang tahun Suwon. Seiring perjalanan, memperlihatkan perubahan karakter Seok ketika ia harus berjuang untuk bertahan hidup melindungi anaknya. Musuhnya bukan cuma zombie, tapi juga manusia-manusia egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Di dalam kereta, berpindah gerbong demi bertahan hidup, menghindari serangan zombie. Ketegangan memuncak ketika jumlah semakin banyak dan ruang untuk bertahan hidup semakin kecil. Pada akhir film, Seok terinfeksi saat melindungi Suwon dan seorang penumpang lain yang masih selamat. Seok mengorbankan dirinya dengan melompat dari kereta, memastikan bahwa anaknya tetap selamat dan hidup. Dan pada ending, ditutup dengan Suwon dan satu penumpang ibu hamil yang telah sampai di Busan. Mereka hampir dikira zombie oleh tentara yang sedang menjaga di sekitar area Busan. Tapi Suwon menyanyikan sebuah lagu yang membuat menyadari bahwa mereka bukanlah zombie. Film ini penuh adegan menegangkan, membuat penonton berdebar dan emosi yang didapatkan. Ada momen sedih, haru, bahkan bikin kesal sama beberapa karakter. Akting para pemain dan zombie terasa natural dan membuat penonton ikut terbawa suasana. Tetapi terdapat adegan yang terasa berulang dan pada konflik selamat, terancam, dan selamat kembali, walaupun tidak mengganggu alur utama. Pada pemilihan lagu sangat cocok dengan situasi pada alur. Pada ending, Suwon menyanyikan sebuah lagu berjudul Aloha Oe, memiliki makna perpisahan dan keikhlasan pada ayahnya. Penempatannya yang simbolis karena mempresentasikan kehilangan pengorbanan serta harapan akan keselamatan di tengah situasi yang genting. Sebagai kesimpulan, film Train to Busan berhasil menghadirkan kisah yang bertema wabah zombie yang dikemas secara emosional dan bermakna. Film ini tidak hanya menonjolkan ketegangan dan aksi bertahan hidup, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, solidaritas, dan pengorbanan. Alur cerita yang dinamis, akting para pemeran yang kuat, serta pemanfaatan ruang sempit di dalam kereta sebagai latar utama mampu menciptakan suasana yang intens dan menegangkan sepanjang film. Di sisi lain, meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti pembuatan karakter antagonis yang terkesan stereotip dan kualitas CGI yang kurang halus pada beberapa adegan, hal tersebut tidak mengaruhi kualitas film secara keseluruhan. Namun, film Train to Busan tetap layak diapresiasi sebagai film yang mampu menggabungkan hiburan dan pesan moral yang mendalam, sehingga tidak hanya memberikan pengalaman menonton yang mendebarkan, tapi juga meninggalkan kesan emosional yang kuat bagi penonton. Dapat dari kita mengenai film Train to Busan yang berasal dari Korea Selatan
yang dirilis pada tahun 2016. Ini adalah hasil review film dari kami. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kami hanya menangkap sekilas dari film ini saja. Jika ada pendapat dari kalian, tulis di kolom komentar di bawahnya ya. Jadi sudah menonton video kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Ditunggu di video selanjutnya. Dadah. Tonight